Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan menyapa kehidupan kita hari ini, Senin 15 Maret 2021. Tertulis dalam Yesaya 49 ayat 8a. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Songonodo hatani Jehovah, ditiki parasian au mangalusiho, jaladi ari hatuaun au mangrupiho, jala au mangaramotiho, jala au mabahiko, gabe bangso perjanjian. Demikian dalam bahasa Batak. Sampai di sana firman Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pernah mendengar satu kata motivasi tentang doa. Semua doa didengarkan Tuhan, tetapi tidak semua doa dikabulkan oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini menyapa kita, mengingatkan kita, menguatkan kita bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Dan Tuhan pasti menyelamatkan kita. Karena tangannya tidak kurang panjang untuk menolong atau menyelamatkan. Dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, kemudian menjawab kita. Namun yang menjadi pemisah atau penghambat antara Tuhan dan kita adalah dosa dan kejahatan kita. Tuhan mengoreksi tangan kita yang cemar oleh darah dan jari kita yang digunakan untuk kejahatan. Jari telunjuk yang suka menunjuk kesalahan orang lain dan diikuti ibu jari yang menyombongkan diri sendiri. Mulut yang penuh dengan dusta serta lidah yang menyebutkan kecurangan, kekurangan orang lain. Seperti apa yang tertulis dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Dalam kitab Amsal, orang yang tangan dan jarinya penuh kejahatan dan mulut penuh dusta dihubungkan dengan orang yang pemalas. Sebagai pemalas sering menunjuk kesalahan orang lain. Kitab Amsal 6 ayat 6 sampai ayat 13 mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Saudara,
tak bergunalah, dan jahatlah orang yang hidup dalam kemalasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia, anugerah, karis, gratia, dan kemurahan Tuhan memberikan kesempatan supaya kita keluar dari ikatan dan kegelapan dosa. Tuhan akan membawa kita bagaikan domba yang tidak kekurangan rumput. Bahkan di bukit yang gundul pun Tuhan menyediakan rumput. Hal ini ditulis dalam Yesaya 49 ayat yang ke-9 untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Tuhan menjadi penolong dan penjaga yang tidak pernah terlelap bagi kita, sebagaimana dapat kita baca dalam Mazmur 121 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menjadi penolong bagi kita. Namun seringkali kita yang meninggalkan Tuhan. Kemudian kita berkata bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Seperti tertulis dalam Yesaya 49 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15 berkata, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ini yang menguatkan kita, ini yang mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Tuhan pasti menolong kita, karena telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Yesaya 49 ayat 10 yang tadi menjadi penguat bagi kita. Tuhan adalah penyayang kita yang memimpin kita ke sumber-sumber air, dan kita tidak akan menjadi lapar dan haus lagi. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa kita. Ini artinya Tuhan menjadi pembela kita dari panasnya dunia ini. Karena itu, yakinlah, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita hari ini sampai selama-lamanya. Oleh karena itu saudara, bergantunglah kepada Tuhan. Jangan pernah ragu sedikit pun atas kuat kuasa Tuhan. Tuhan pasti mendengarkan seruanmu. Berserulah, berdoalah, serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala pergumulanmu, segala tantangan yang kamu hadapi di dalam hidup ini. Tuhan pasti mendengarmu. Amin. Tuhan memberkati aktivitasmu hari ini, dan Tuhan juga
menjagamu. Amin.